Oke, teman-teman, ini adalah multimeter. Di sebelah kanan saya ini adalah multimeter digital dan sebelah kiri saya adalah multimeter analog. Secara umum, multimeter digunakan atau berfungsi untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan ohm atau hambatan. Ya, perbedaan antara multimeter digital dan multimeter analog yaitu kalau misalkan digital ini sudah berbentuk angka di display atau tampilan, bisa mengukur arus, tegangan, hambatan, hertz ya, frekuensi, kemudian arus listrik. Sementara multimeter analog dia membacanya harus menggunakan perhitungan sederhana. Karena di sini terdapat batas ukur pengukuran tegangan AC, batas ukur pengukuran tegangan DC, batas ukur pengukuran arus DC, dan pengali pengukuran hambatan atau ohm. Di hadapan teman-teman di sini adalah multimeter analog. Saya akan menjelaskan apa saja selektor yang ada di multimeter analog. Yang pertama di sini ada selektor ohm meter ya, untuk mengukur resistansi resistor, serta di sini ada adjustable untuk melakukan pengenolan jarum saat mengukur hambatan. Terus kemudian di sini untuk mengukur komponen kapasitor ya. Kemudian ada selektor ACV untuk digunakan untuk mengukur tegangan AC atau PLN. Kemudian ada DCV, ini untuk mengukur tegangan DC, baterai ataupun power supply. Kemudian DCA, ini untuk mengukur arus listrik DC. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk mengukur resistor. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin mengukur resistor menggunakan multimeter, silahkan teman-teman lihat di sini jarum dan lambang ohm paling atas. Berarti di sini kita akan melihat angka 0, 1, 2, 5, 10, 20 hingga di sini sampai 2K. Nah, ketika teman-teman ingin mengukur resistor, maka kita harus melihat angka di atas itu dan selektornya pastikan di ohm. Ohm ini itu memiliki selektor 1K ya, atau kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000, dan kali 100.000. Sebagai contoh di sini kita akan mengukur resistor ya. Di sini ada cincin gelang, di sini nilainya 1000. Nah, kita coba untuk mengukur ya, teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk mengukur. Sebelum mengukur di resistor, maka kita harus menghubungkan dulu kedua probe ya. Ini namanya probe merah dan probe hitam. Nah, kita akan menghubungkannya sebelum digunakan untuk mengukur. Kemudian kita harus men-adjustment, memastikan bahwa jarum tersebut tepat menunjukkan angka 0. Nah, di sini misalkan kurang ya, tidak 0, kemudian kita nolkan seperti ini. Nah, kalau sudah 0, maka kita bisa untuk mengukur resistor seperti ini. Oke. Maka di situ kita bisa lihat jarum tersebut itu menunjukkan angka 1 ya, teman-teman. Kemudian jarum yang menunjukkan angka 1 dikalikan dengan 1000. Ya, karena kita menggunakan selektor kali 1000, maka nilainya 1000 ohm atau bisa kita sebut lagi 1 kilo ohm. Oke, teman-teman, kita akan mencoba untuk mengukur sumber tegangan DC. Kali ini kita akan mengukur baterai ya. Nah, ketika teman-teman ingin mencoba mengukur tegangan DC, maka kita akan melihat di sini VA yang warnanya hitam. Dan 3 angkanya 250, 50, 10 ini adalah skala
Begitu. Nah, skala ini, teman-teman, 3 baris ini memiliki skala yang berbeda, ya. Tentu kita akan membacanya dari sebelah kiri. 0 hingga 250 itu adalah skala 1. Skala yang kedua 0 sampai 50. Skala yang ketiga 0 sampai 10. Skala ini teman-teman gunakan saat ingin mengukur. Dan bebas teman-teman mau menggunakan yang mana. Oke, kita coba. Ketika teman-teman ingin mengukur baterai, pastikan selektornya berada pada tepat di sumber tegangan DC, selektor DC volt. Nah, di sini, di selektor ini, teman-teman ada yang namanya batas ukur. Batas ukur 1000, 250, 50, 10, 2,5, hingga 0,25. Ini adalah batas ukur. Nah, baterai ini sekitar 9 volt, teman-teman. Itu tertulis di badannya. Maka teman-teman bisa memastikan atau sedikit memastikan bahwa batas ukurnya yang akan kita ukur itu kurang lebih di tegangan 10. Karena tegangannya di bawah 10. Seperti itu. Nanti beda cerita kalau misal teman-teman melihat sumber tegangan yang lebih tinggi. Sesuaikan saja dengan batas ukur yang ada. Begitu. Nah, mari kita coba untuk mengukur sumber tegangan. Nah, kalau misalkan sumber tegangan, teman-teman harus bisa lihat. Ada positif dan ada negatif. Itu berlaku untuk sumber tegangan DC. Nah, begini. Ini sumber tegangan DC, ketemu probe merah. Dan sumber tegangan yang negatif, ya, ketemu probe hitam. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman melihat atau menentukan sumber skala, nah, teman-teman bisa lihat skala 0, 10. Ya, skala yang ketiga, 0 sampai 10. Maka, teman-teman bisa melihat itu memiliki tegangan sekitar 4,20, ya, atau 4,2 volt. Nah, teman-teman tidak usah bingung, ini adalah perhitungan. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya di samping, ya. Nah, ini masuk ke rumus ini dan bisa menemukan hasilnya 4,2. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengukur tegangan AC, teman-teman. Nah, disclaimer dulu, di sini tegangan AC yang kita ukur itu adalah tegangan sumber PLN, ya. Yang kita tahu di Indonesia itu sumber tegangan PLN itu 220 dan dengan frekuensi 50 Hz. Nah, kali ini kita mencoba untuk mengukur tegangan tersebut. Apakah benar? Nah, kita coba mengukur dan pastikan selektornya menunjukkan ACV, ya, atau tegangan AC dengan batas ukur 250, ya. Karena apa? Tadi tegangan PLN di Indonesia itu 220. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengukur tegangan AC yang lebih dari 220, pasti, atau 250, pasti teman-teman harus menggunakan batas ukurnya yang lebih dari tegangan tersebut. Sebagai contoh di sini ada batas ukur 750, ya. Tapi kali ini kita mencoba untuk di selektor 250. Oke, mari kita coba untuk mengukur. Di sini tegangan AC ini kita bebas ya, teman-teman. Karena AC itu alternating current, ya, boleh bolak-balik, ya. Jadi tidak perlu melihat itu probe merah atau probe hitam. Bebas. Kemudian ketika teman-teman sudah selesai tertancap seperti ini, nah, teman-teman lihat lagi di batas ukur, ya, di selektor, dan teman-teman perhatikan juga skala. Nah, skala untuk tegangan AC itu juga sama, teman-teman, ya. 0
sampai 250 itu skala yang pertama, skala yang kedua 0 sampai 50, dan skala yang ketiga 0 sampai 10. Teman-teman bebas untuk menggunakan yang mana, ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melihat skala di 250. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, 250, ya, batas ukurnya. Maka akan saya coba untuk melihat di skala 0 sampai 250. Maka di sini teman-teman bisa lihat ketika 0, 50, 100, 150, 200. Nah, ini satu strip itu nilainya kurang lebih 5. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat 200, kemudian itu akan melewati 4 strip, ya, dari 200. Artinya 220 volt AC. Seperti itu cara bacanya. Nah, atau teman-teman bisa melihat di rumus yang ada di samping. Oke. Ini kita akan mencoba untuk mengukur atau mengecek penghantar atau kabel atau fuse, ya, bahwa mengecek bahwa mereka ini putus atau terhubung. Nah, teman-teman bisa menggunakan selektor yang diometer dengan skala kali 1. Nah, di beberapa merek itu ada juga yang memiliki menu buzzer, teman-teman. Jadi ketika kali 1 ataupun buzzer ini kita pilih di selektor, kemudian kita hubungkan probe merah dan probe hitam, maka dia akan jarumnya bergerak ke angka 0, ya, atau tepat di angka 0. Kalaupun tidak tepat di angka 0, teman-teman bisa menggunakan adjustment di sini. Nah, ini berguna saat mengukur penghantar kabel ataupun fuse, apapun itu yang berbentuk besi, ya, atau penghantar konduktor, putus atau tidak. Nah, teman-teman hari ini akan mencoba ke kabel ini. Nah, kabel ini kita akan coba bahwa kabel tersebut keadaannya putus atau terhubung. Nah, seperti ini. Nah, ini akan terhubung jarumnya ke angka 0, ya. Artinya kabel tersebut kondisinya bagus, ya. Kita coba dengan kabel yang lain, ya. Ini juga kita coba apakah bagus atau tidak. Kita coba. Oke, ini bagus, ya. Ini bagus. Terus kita coba fuse, ya. Ini namanya fuse, sama juga penghantar, ya. Kita coba di ujung fuse-nya. Jarumnya tidak bergerak, artinya dia kondisinya putus, ya, atau rusak. Nah, kita coba fuse yang lain. Ini fuse-nya beda ukuran, ya. Kita coba. Nah, ini fuse yang kondisinya bagus, ya. Jadi dia jarumnya bergerak. Oke, teman-teman, kita coba sekarang bagaimana caranya mengukur lampu LED, ya. LED, bahwa LED itu kondisinya bagus atau tidak. Nah, teman-teman juga saat menggunakan atau mengukur LED, kita bisa menggunakan selektor ohm juga, ya. Ohm di selektor kali 10, ya, kali 10. Nah, perlu diingat, LED ini teman-teman ada yang namanya positif dan negatif, ya. Jadi kalau terbalik dia mati, ya, anoda katoda. Kalau misal terbalik mati, kalau misalkan terhubung dengan baik, ya, anoda atau positif dapat probe hitam, kemudian yang negatif atau katoda dapat probe merah. Nah, kita cek, ya, apakah dia kondisinya bagus atau tidak. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika lampunya itu hidup, maka kondisi LED ini
bagus. Saat anoda ketemu probe hitam, katoda ketemu probe merah. Mari kita coba untuk terbalik. Nah, lihat lampu LED-nya mati. Artinya dia terbalik. Gitu ya. Oke. Kita akan mencoba untuk mengukur dioda ya. Perlu kita tahu dioda ini punya dua kaki, anoda ya yang sebelah sini dan katoda yang bertanda garis putih. Nah, ini namanya katoda. Anoda itu positif, katoda itu negatif. Begitu ya. Nah, bagaimana cek bahwa diodanya itu kondisinya bagus atau tidak? Saat anoda ini ketemu dengan probe hitam dan katoda ketemu probe merah, maka dia akan bergerak jarumnya ya, mendekati angka 0 di sini. Nah, kalau misalkan kita terbalik masangnya, katoda ketemu probe hitam, anoda ketemu probe merah. Nah, dia terbalik, maka jarumnya tidak bergerak. Begitu. Mari kita coba untuk mengukur dioda ini. Nah, ini kita mencoba dioda. Ini namanya merangkai secara forward ya. Katoda ketemu probe merah, anoda ketemu probe hitam. Kemudian jarumnya bergerak. Kemudian kita balik diodanya ya. Ini namanya terpasang secara reverse ya, atau terbalik. Nah, ini kebalikannya, anoda ketemu probe merah, katoda ketemu probe hitam. Maka jarum tidak bergerak. Ya. Oke. Maka ini kondisinya bagus. Ini berlaku juga pada LED, teman-teman, atau lampu. Di sini juga ada probe, ada kaki katoda dan anoda ya. Kalau anoda itu kakinya yang lebih panjang sedikit ya, teman-teman. Sedangkan katoda yang lebih pendek. Yang ini. Oke. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang multimeter digital. Sebelum kita menggunakan multimeter digital, mari kita kenali dulu tombol-tombolnya, selektor beserta fungsinya. Yang pertama, di sini ada tombol select untuk mengubah suatu parameter ke parameter yang lain. Kemudian ada ring digunakan untuk mengubah satuan ke satuan yang lain. Kemudian ada sigma real, itu digunakan untuk memaksa hasil ukur menjadi 0 atau zeroing. Kemudian ada hold digunakan untuk menghentikan hasil ukur di display. Kemudian ada hertz dan persen digunakan untuk mengukur frekuensi dan duty cycle. Kemudian di sini yang bisa kita putar ini namanya selektor ya. Ketika seperti ini maka kita menunjukkan selektor off. Ya, alat ini mati. Kemudian kalau misal kita geser ke kanan seperti ini untuk mengukur selektor tegangan ya. Nah, bisa kita ubah. Di sini ada tegangan DC dan tegangan AC ya. Kita ubah misalkan untuk mengukur tegangan DC seperti ini. Kemudian kalau misalkan tegangan AC, kita tekan select untuk mengubah. Nah, ini namanya tegangan AC. Kemudian di layar juga ada yang namanya auto. Ini artinya teman-teman bisa mengukur ya dengan otomatisasi satuan di sebelah kanan bawah. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin tidak otomatis juga bisa dengan menekan tombol ring. Nah, di sini teman-teman akan mengubah yang tadinya auto menjadi tidak auto. Begitu. Kita bisa tekan lagi untuk menggeser angka desimal. Kita bisa mengubah juga dengan satuannya ya. Di sini ada volt diubah menjadi milivolt. Seperti itu. Kemudian di sini ada ohm. Ya, ini tentu untuk mengukur nilai resistansi ya.
Nah, kalau untuk mengukur nilai resistansi juga satuannya ohm, ya, dengan sebelah kiri atas dengan otomatis, artinya satuannya akan terbaca otomatis, ya. Kemudian kita bisa menekan select di sini untuk mengubah menjadi mengukur resistansi ke dioda, ya, sesuai lambang di alat. Kita tekan select. Nah, maka di sini ada lambang dioda. Berarti ini untuk mengukur dioda. Kemudian di sini ada lambang buzzer, ya, atau bunyi. Nah, kita bisa tekan select juga. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan buzzer juga ada lambang kapasitor. Bisa kita tekan untuk mengukur kapasitor. Oke. Kemudian di sini ada pengukuran frekuensi, ya. Kita tahu frekuensi satuannya hertz, ya. Kemudian kita bisa menekan select, ya. Select hertz dan persen atau duty cycle untuk mengubah dari frekuensi ke duty cycle. Kemudian kita bisa mengukur arus listrik, ya. Satuannya ampere atau miliampere. Nah, di sini teman-teman bisa lihat arus listrik yang akan kita ukur saat ini itu satuannya miliampere dengan arus listrik DC. Ya, kita bisa mengubahnya kalau misal ingin mengukur arus listrik AC dengan cara menekan tombol select seperti ini. Nah, maka akan berubah menjadi arus AC. Oke, mari kita coba multimeter digital ini untuk mengukur sumber tegangan DC. Yang akan kita ukur yaitu power supply, ya. Oke. Kita di sini memiliki power supply yang memiliki beberapa sumber tegangan. Yaitu ada plus 5, min 5, min 12 dan plus 12. Dan kemudian tentu ada ground sebagai nilai nolnya. Oke, mari kita coba ukur. Jangan lupa ketika ingin mengukur, kita ubah selektor menjadi tegangan. Dan biarkan selektor tersebut dalam kondisi mengukur tegangan DC dengan satuannya auto agar bisa berubah secara otomatis satuannya. Oke, kemudian kita ukur di sini. Ingat, probe hitam itu selalu di ground, kemudian ada probe merah misalkan di 5, positif 5. Maka nilai ukurnya itu 5,4 volt. Ya, itu masuk dalam toleransi. Kemudian kita coba untuk mengukur tegangan minus 5 di sini. Nah, kita memindahkan probe merah ini ke minus 5. Nah, maka akan tertampil minus, ya, minus 5,41 volt. Kemudian bisa kita ukur lagi ke minus 12 seperti ini. Ya, memindahkan probe merah. Terbaca minus 12,52 volt. Kemudian kita bisa ubah lagi ke plus 12. Seperti ini. Terukur 12,28 volt. Itu untuk pengukuran power supply. Nah, bisa juga kita mengukur tegangan baterai, teman-teman. Di sini kita memiliki baterai. Kita coba ukur. Ada tanda positif, itu pasti tentu ketemunya probe merah. Dan ada tanda negatif untuk probe hitam. Seperti ini. Nah, maka bisa terbaca 9,55 volt. Oke, kemudian setelah ini kita coba untuk mengukur tegangan AC, teman-teman. Nah, di tegangan AC jangan lupa selektornya kita ubah dari pengukuran tegangan DC diubah menjadi AC dengan menekan tombol select seperti ini. Nah, kemudian di probe merah dan probe hitam kita hubungkan ke probe seperti ini, ya. Nah, sumber tegangan AC PLN terbaca 228,5 volt AC. Ini untuk contoh pengukuran tegangan AC. Begitu. Oke, teman-teman, ini adalah sumber tegangan DC, ya, PSU, power supply. Nah, di sini ada ground tentunya, ini sebagai sumber tegangan 0, ya, 0 volt. Kemudian di sini ada min 5, ya. Kemudian ada positif 5 volt.
kemudian ada minus 12 volt dan positif 12 volt. Kita akan mengukur multimeter digital untuk resistansi, dioda, buzzer, dan kapasitor. Mari kita coba. Yang pertama, kita coba untuk mengukur resistansi. Nah, sebelum kita ukur, kita jangan lupa mengubah selektor menjadi ohm, ya. Nah, di ohm ini kita bisa langsung mengukur. Ingat, resistor ini bebas ya, teman-teman, antara prob hitam dan prob merah, ya, boleh terbalik. Seperti ini. Nilainya 16,6 ohm. Ya. Ini untuk resistor. Kemudian kita ingin mencoba untuk mengukur dioda. Nah, kita ubah dengan cara menekan tombol select seperti ini. Kemudian di sini ada lambang dioda. Nah, jika dioda di sini ada polaritasnya, teman-teman. Kalau misalkan di sini prob merah ketemu anoda dan prob hitam ketemu katoda, maka di layar LCD akan tertampil angka ya 0,5 volt. Kemudian kalau misal kita balik, jadi prob merah ketemu katoda dan prob hitam ketemu anoda, maka dia akan tertampil OL ya, overload. Maka dioda tersebut kondisinya baik. Kemudian yang ketiga, kita ingin mencoba untuk buzzer. Nah, dengan cara menekan tombol select kembali sampai tertampil lambang buzzer di atas. Kemudian kita coba buzzer ini ke sesama prob hitam dan prob merah. Maka akan berbunyi tit seperti ini. Kemudian kita coba buzzer ini untuk mengukur terhubung atau tidaknya sebuah jumper ya. Ini kita mencoba untuk jumper hijau untuk menghubungkan dua resistor. Nah, jika seperti ini maka akan bunyi, artinya dua resistor ini terhubung dengan cara terhubung dengan jumper. Namun kalau misal jumper ini kita copot, maka dua resistor ini tidak terhubung, maka buzzer tidak menyala. Begitu. Kemudian yang terakhir, di sini ada kapasitor, ya. Kita boleh menekan tombol select sampai tertampil di sebelah kanan itu satuan kapasitor, yaitu farad. Kemudian kita coba untuk mengukur kapasitor. Di sini kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitor polar, ya, yang ada plus dan minus. Ingat, jika seperti ini ada tanda minus, artinya kita hubungkan ke prob hitam. Yang lainnya ke prob merah. Hasilnya yaitu 9,31 mikrofarad. Kemudian kita coba ke kapasitor yang jenisnya berbeda. Di sini ada kapasitor non-polar, ya, dengan jenis pilar, ya. Hasilnya 50,18 nanofarad. Kemudian ada lagi kapasitor non-polar dengan jenis yang berbeda. Jenis MKP. Satuannya 1,37 nanofarad. Kemudian ada lagi jenis kapasitor non-polar dengan jenis kapasitor (0,39 nanofarad). Oke, begitu teman-teman. Oke, kali ini kita akan mencoba mengukur arus listrik ya teman-teman, khususnya arus listrik sumber tegangan DC. Jangan lupa sebelum kita gunakan untuk mengukur, selektornya tertuju pada miliampere, artinya mengukur arus. Kemudian jenis arusnya DC, ya, garis. Cara mengukur arus itu harus diputus terhadap beban, atau bisa kita sebut terpasang secara seri dengan beban.
caranya seperti ini. Ini sumber tegangan positif, kita hubungkan ke probe merah. Terus kemudian sumber probe hitam terhubung dengan beban seperti ini. Oke, hasilnya 0,50 miliampere. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.